Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para pendakwah yang menganut paham mujassimah berupaya menyebarkan keyakinan dengan menetapkan bahwa Allah memiliki tangan secara hakiki tanpa melakukan takwil maupun tafwid makna. Mereka mengajukan sejumlah argumentasi untuk memperkuat pandangan tersebut. Salah satu dalil yang mereka kemukakan adalah penyebutan kedua tangan dalam konteks penciptaan Nabi Adam alaihissalam, yang menurut mereka menunjukkan adanya pengagungan dan penganugerahan keistimewaan kepada Nabi Adam dibandingkan seluruh makhluk Allah yang lain. Hal itu karena makhluk selain Nabi Adam diciptakan semata-mata dengan kekuasaan Allah atau kudrah, tanpa disertai penyebutan lapan tangan, sebagaimana yang disampaikan Ustadz di dalam video berikut ini. Sifat tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan tentang sifat tangan kepada Nabi Adam alaihissalam, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya." Wahai iblis, apa yang mencegah engkau untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ya, kalau ternyata tangan artinya kekuasaan, maka tidak ada bedanya antara Adam dengan yang lainnya. Ahlussunnah menghadapi ayat ini mudah, mengatakan Allah punya tangan, bagaimana yang kita tidak tahu? Bagaimana kita tidak tahu? Yang jelas Allah sebutkan tangan Allah sangat besar. Argumentasi yang disampaikan dalam video tersebut pada hakikatnya merupakan pengulangan dari dalil-dalil klasik kaum mujassimah yang sesungguhnya telah dibantah secara komprehensif oleh Imam Ibnu Jauzi dalam karyanya Daf'u Syubhat Tasbih halaman 114. Imam Ibnu Jauzi adalah seorang ulama besar di dalam madhab Hambali yang namanya terkenal sepanjang zaman, yang hidup di abad ke-6 Hijriah. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi kita untuk membaca dan mengkaji karya tersebut secara mendalam, agar dapat menghilangkan berbagai syubhat yang berpotensi merusak kemurnian akidah. Imam Ibnu Jauzi berkata, "Wa minha qauluhu ta'ala," dan sebagian dari ayat mutasyabihat, "Bima khalaqtu biyadaya" adalah firman Allah Ta'ala, kepada apa yang sudah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Al-yadu fil lugati bimakna ni'mati wal ihsani. Tangan di dalam bahasa maknanya nikmat dan kebaikan. Wa makna qaulil yahudi yadullahi maglulatan ay mahbusatan anin nafaqati. Sementara makna perkataan orang Yahudi, tangan Allah terbelenggu, maksudnya tidak memberikan karunia dan nikmat. Wal yadu al-quwwatu, tangan juga bisa bermakna kekuatan. Yaquluna malana bihadzal amri min yadin. Mereka berkata, kita tidak punya tangan di dalam urusan ini. Maksudnya tidak punya kekuatan. Wa qauluhu ta'ala bal yadahu mabsutotani. Sedangkan firman Allah Ta'ala bahkan kedua tangannya terbuka lebar. Ai ni'matuhu wa qudratuhu. Maksudnya nikmatnya dan kekuasaannya. Wa qauluhu lima khalaqtu biyadaya, dan firmannya atas apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Ai bi qudrati wa nikmati, maksudnya dengan kekuasaanku dan nikmatku. Wa qala al-Hasan, Imam Al-Hasan berkata, fi qaulihi ta'ala yadullahi fawqa aydihim, tentang firman Allah Ta'ala, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ai minnatuhu wa ihsanuhu, maksudnya karunianya dan kebaikannya. Qultu, aku Ibnu Jauzi berkata, hadza kalamul muhaqqiqina, ini adalah perkataan para ulama ahli tahqiq. Wa qala al-Qadi Abu Ya'la al-Mujassimu, sedangkan al-Qadi Abu Ya'la al-Mujassim berkata, al-yadani sifatani dzatiyatani sumiyani bil yadaini. Dua tangan adalah dua sifat zat yang dinamakan dua tangan. Qultu,
Aku Ibnu Jauzi berkata, hadza tasarrufun birra'i la dalila alaihi. Pemahaman ini hanya dengan hawa nafsu, tidak ada dalil yang melandasinya. Wa qala Ibnu Uqailin, Imam Ibnu Uqail berkata, makna ayati lima khalaqtu ana. Makna ayat kepada apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku, maksudnya adalah kepada apa yang telah aku ciptakan. Bahwa kaqauli dzalika bima qaddamta yadaka. Yang demikian sama seperti firman Allah, yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan yang dikerjakan oleh kedua tangan kamu terdahulu. Bima qaddamta anta, maksudnya yang dikerjakan olehmu. Waqad qala ba'du bulhi, sebagian orang yang lemah akal berkata, law lam yakun li Adam alaihissalamu maziyatun ala sairil hayawanati bi khalqihi bil yadi allati hiya sifatun. Seandainya Nabi Adam alaihissalam tidak memiliki sesuatu keistimewaan dibandingkan seluruh makhluk hidup yang lain, dengan diciptakan secara khusus melalui tangan yang merupakan suatu sifat, lama azomahu bidikriha wa ajallaha faqala biyadaya. Niscaya Allah tidak akan mengagungkannya dengan menyebutkannya dan memuliakannya dengan mengatakannya dengan kedua tanganku. Walau kanatil qudratu lama kanat lahu maziyatun. Dan sekiranya yang dimaksud hanyalah kekuasaan atau qudrah, maka Adam tidak akan memperoleh keistimewaan apapun. Fa in qalul qudrata la tusanna, sebab apabila mereka yang menakwilkan mengatakan bahwa yang dimaksud adalah kekuasaan, maka kekuasaan itu tidak mungkin berbentuk tasniyah, maksudnya disebut dalam bentuk ganda. Waqad qala biyadaya, sedangkan Allah berfirman dengan kedua tanganku atau dalam bentuk tasniyah. Qulna, kami jawab, bala qalatil arabu laisa li bihadzal amri yadani, laisa li bihi qudratun. Orang Arab berkata, aku tidak memiliki kedua tangan di dalam urusan ini, maksudnya tidak punya kuasa. Wa qala Urwatu bin Hazamin fi syi'rihi, Urwah ibnu Hazam berkata di dalam syairnya, faqala syafaqallahu wallahi malana bima dominta min kaddulu'u yadani. Keduanya berkata, semoga Allah menyembuhkanmu. Demi Allah, kami tidak punya dua tangan untuk menyembuhkan apa yang telah menimpamu. Maksudnya tidak punya kekuasaan. Wa qauluhum muyija bidzalika 'anil hayawani. Sedangkan terkait perkataan mereka, Nabi Adam dibedakan dengan pernyataan itu. Maksudnya penciptaan menggunakan tangannya agar menjadi lebih mulia di atas hewan-hewan. Nafahu qauluhu azza wa jalla. Allah azza wa jalla telah membatalkan pemahaman tersebut dengan firman-Nya, khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman. Kami telah menciptakan untuk mereka hewan-hewan ternak dari apa-apa yang telah diperbuat tangan-tangan kami. Maksudnya dari apa-apa yang diciptakan dengan kekuasaan kami. Walam yadullu hadza 'ala tamyizil an'ami 'ala baqiyatil hayawani. Di dalam firman itu Allah sama sekali tidak menunjukkan perbedaan antara hewan ternak dan hewan-hewan lainnya. Demikian penjelasan dari Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Argumentasi yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam membantah pandangan Mujassimah sangat jelas sekaligus ilmiah. Beliau menolak penetapan sifat tangan bagi Allah dalam pengertian hakiki dengan landasan yang kuat, yaitu melalui penggunaan makna-makna bahasa Arab sebagaimana dipahami dalam syair-syair klasik, serta melalui penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang secara tegas menolak pemahaman Mujassimah tersebut. Kajian ini patut dipelajari dan disebarkan secara luas, khususnya untuk menjaga masyarakat awam agar tidak terpengaruh oleh doktrin menyimpang yang disebarkan oleh para pendakwah berpaham Mujassimah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.